dugaan pelanggaran ataupun dugaan tindak pidana korupsi ataupun kecurangan di rutan cabang KPK. Beberapa waktu yang lalu kami sudah sampaikan bahwa tentu kami KPK disinilah momentum untuk terus berbenah, terus memperbaiki diri, merefleksi sekaligus juga mengevaluasi tentunya ya. Apa yang kemudian KPK kerjakan sebagai bagian dari proses penegakan hukum, karena tentu rutan cabang KPK merupakan supporting dari kegiatan penindakan. Di sanalah kami titipkan para tahanan ya, tentunya ya, yang kemudian perkaranya ditangani oleh KPK. Namun kemudian ada dugaan kecurangan, tentu kami bersikap tegas, komitmen untuk membersihkan itu semua. Etik sudah diputus oleh Dewan Pengawas KPK. Saat itu kalau teman-teman ingat, ada 90 di awal ya, ada orang 90 pegawai, kemudian 12 tidak bisa diproses oleh Dewas karena kejadiannya ataupun yang diduga dilakukannya pada saat Dewas belum terbentuk. Artinya ini kan memang sudah lama ya kejadiannya, di 2018, 2019, 2020 sampai 2023, dan ada 12 orang yang saat diduga melanggar etik itu terjadi sebelum adanya Dewas, sehingga Dewas tidak bisa melakukan pemeriksaan. Ada 12 orang. Nah, selebihnya kan kemudian diputus etik oleh Dewas, begitu ya. Dan kemudian juga ada 15 orang yang disiplinnya belum diproses. Kenapa? Karena ada 15 orang ya, karena sedang menjalani proses penyelesaian melalui jalur pidana. Teman-teman tahu ada 15 orang yang sudah dilakukan penahanan. Tentu dari 15 orang ini kita fokuskan dulu untuk menyelesaikan pidananya, nanti setelah itu baru disiplinnya. Nah, selebihnya ada 66 pegawai ya, 66 pegawai yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, etiknya kan sudah ya, kemudian pidananya yang 15 sedang berproses, ada 66 yang telah selesai dilakukan pemeriksaan disiplin pegawai oleh tim ya, baik itu kesekjenan, sumber daya manusia SDM, dan juga Inspektorat KPK. Pemeriksaan telah selesai pada Selasa 2 April 2024 ya, yang dilakukan oleh terdiri dari atasan langsungnya, kemudian unsur pengawasan dan unsur kepegawaian, gitu ya. Nah, dari hasil pemeriksaan itu kemudian diputuskan 66 pegawai terbukti melanggar pasal 4 huruf I, pasal 5 huruf A, dan pasal 5 huruf K Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, gitu ya. Nah, selanjutnya kemudian tanggal 17 April Sekretaris Jenderal KPK selaku pejabat pembina kepegawaian menetapkan dan memutuskan bahwa 66 orang itu dihukum dengan disiplin tingkat berat berupa pemberhentian. Ya, pemberhentian. Kalau istilah di peraturan pemerintahnya ini adalah pemberhentian dengan tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, gitu ya. Jadi diberhentikan 66 orang sebagai pegawai KPK. Dan tentu sesuai dengan ketentuan, maka akan efektif nanti proses-proses administrasi terus dilakukan atas putusan terhadap 66 orang tadi itu. Sekali lagi bahwa tentu keputusan pemberhentian pegawai tersebut sebagai bagian dari komitmen KPK untuk menyelesaikan segala pelanggaran di internal KPK ini hingga tuntas. Jadi tentu kami sama sekali tidak mentolerir hal-hal semacam ini. Sebagai pemahaman bersama, tentu teman-teman juga sangat mengikuti terkait dengan dugaan kecurangan di rutan cabang KPK ini, sehingga saat ini sudah dijatuhi hukuman etik
kemudian proses pidana masih berjalan 15, 66 telah diberhentikan, dan 12 orang saat ini masih dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara. Kenapa? Sekali lagi, pada saat dugaan melakukan pelanggaran etik maupun dugaan pelanggaran disiplinnya ketika saat Dewan Pengawas KPK belum ada, dan saat itu juga peralihan pegawai KPK menjadi ASN juga belum dilakukan, sehingga saat ini masih dilakukan koordinasi dengan pihak BKN untuk proses kepegawaian terhadap 12 orang tersebut. Dari 15 orang yang diproses melalui jalur pidana saat ini sudah dilakukan penahanan, ya, dari 15 orang tadi itu, dari 15 orang itu terdiri dari 13 pegawai KPK dan 2 bukan pegawai KPK, ya, itu yang 15. Nah, dari 13 pegawai KPK sendiri terdiri dari 7 pegawai KPK di internal dan kemudian 6 pegawai negeri yang dipekerjakan. 6 pegawai negeri tadi itu terdiri dari 2 anggota Polri dan 4 ASN di Kementerian Hukum dan HAM. Dari jumlah totalnya ada 93 orang, gitu ya. Nah, saya kira sudah cukup jelas rincian dari keseluruhan terduga pelaku dari kecurangan di rutan cabang KPK. Kami berharap teman-teman juga bisa clear menjelaskan ini kepada masyarakat melalui pemberitaan yang teman-teman tulis tentunya. Sekali lagi bahwa tentu KPK sama sekali tidak mentolerir perbuatan-perbuatan pelanggaran di internal KPK sendiri. Sering kami sampaikan bahwa tantangan pemberantasan korupsi ini ke depan tentu semakin berat dan kami sadari itu. Maka oleh karena itu KPK sendiri terus merefleksikan diri, terus melakukan evaluasi termasuk perbaikan-perbaikan di segala sistem yang ada, karena tentu ketika terjadi kecurangan, terjadi dugaan korupsi seperti ini di rutan cabang KPK pasti ada kelemahan. Oleh karena itu disitulah kesempatan kami ke depan untuk terus memperbaiki sistem yang ada di rutan cabang KPK dimaksud. Setiap perkembangannya juga pasti kami sampaikan. Kami terbuka untuk terus menyampaikan penyelesaian dari kecurangan di rutan cabang KPK dimaksud. Jadi sama sekali tentu tidak ditutup-tutupi, tidak kemudian dilupakan, tentunya sama sekali tidak, tapi kami selesaikan. Kedua, penindakan melalui penindakan. Disiplin pegawai dan juga tidak melaksanakan konstruksi seperti pegawai akan juga dari Pak Sekjen. Jadi akan disampaikan perkembangan dari Karutan, gimana Pak Karutan? Ya, ketinggalan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.